Pernah nggak sih ngerasa dunia di sekitar kita itu kok kayaknya pelan-pelan jadi makin kabur? Kemarin rasanya masih bisa baca tulisan di seberang jalan, hari ini kok jadi ngeblur? Nah, kali ini kita akan telusuri bareng-bareng perjalanan mata kita yang luar biasa. Dari masa kecil yang super jernih sampai usia senja yang mungkin ya butuh sedikit bantuan. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh. Ini adalah pengalaman jutaan orang. Mungkin anak Anda di rumah mulai menyipitkan mata kalau lihat TV, atau jangan-jangan Anda sendiri yang sekarang harus menjauhkan HP biar bisa baca chat. Kalau Anda ngerasa relate, tenang aja. Anda nggak sendirian, dan kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Jadi, penglihatan buram itu ternyata punya dua pemain utama. Ada yang minus, ada yang plus. Sama-sama bikin nggak nyaman, tapi ternyata penyebab dan cara kerjanya itu beda banget, kayak langit dan bumi. Coba deh bayangin mata kita tuh kayak kamera. Kalau mata minus atau miopia, itu artinya bola matanya sedikit kepanjangan. Akibatnya, fokus cahaya jatuhnya di depan retina, bukan pas di retina. Hasilnya, pemandangan yang jauh jadi blur. Nah sebaliknya, kalau mata plus atau hiperopia, bola matanya justru kependekan, jadi fokusnya malah jatuh di belakang retina. Ini yang bikin kita susah lihat objek yang dekat. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya minus sama plus. Yuk, kita lihat gimana ceritanya kondisi ini bisa berkembang seiring umur kita. Ternyata, kebutuhan mata kita pas masih balita itu beda jauh banget sama pas kita udah injak usia 40-an. Nah, perjalanannya bisa kita bagi jadi 5 tahap penting ini. Mulai dari masa balita, di mana penglihatan kita baru banget terbentuk, sampai nanti di masa senior, di mana muncul tantangan baru, misalnya jadi susah baca menu di restoran. Di masa-masa awal ini ada fakta menarik nih. Banyak bayi itu sebenarnya lahir dengan kondisi sedikit plus atau hiperopia, dan itu normal banget. Tapi momen krusialnya itu pas anak-anak masuk usia sekolah. Disinilah miopia atau mata minus sering mulai muncul. Kalau nggak ketahuan, ini bisa banget ganggu proses belajar anak. Bahkan bisa bikin mata males. Makanya, ngecek mata anak sejak dini itu bukan pilihan, tapi keharusan. Masuk usia remaja, nah ini dia nih masa-masanya minus suka ngegas, alias namanya cepat. Seiring badan tumbuh dan tugas sekolah makin banyak, minusnya suka ikutan nambah. Kabar baiknya, ukuran minus ini biasanya bakal stabil pas kita masuk usia dewasa. Tapi, pas dewasa, muncul musuh baru, mata lelah gara-gara kelamaan natap layar. Ayo, siapa yang sering ngalamin? Dan pas umur menyentuh kepala 4, banyak dari kita bakal kenalan sama yang namanya presbiopia. Penting nih dicatat, ini beda loh sama rabun dekat atau hipermetropia biasa. Presbiopia itu terjadi karena lensa mata kita makin tua, makin kaku, udah nggak sefleksibel dulu. Akibatnya, lensa jadi susah buat fokus ke objek dekat. Nah, inilah alasan kenapa tiba-tiba orang tua kita butuh kacamata baca. Oke, kita udah ngobrolin apanya dan kapannya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa? Kenapa sih mata kita bisa berubah? Apakah ini murni takdir, atau jangan-jangan ada sesuatu yang bisa kita kendalikan? Jawabannya ada dua guys, faktor keturunan dan faktor kebiasaan. Genetika itu perannya besar. Kalau orang tua kita pakai kacamata minus, ya kemungkinan besar kita juga bakal begitu. Tapi, ini yang menarik. Khusus buat miopia, faktor gaya hidup kita. Kayak berapa lama kita main HP, nonton TV, dan seberapa sering kita main di luar, ternyata dampaknya signifikan banget. Coba lihat grafik ini deh. Ini nunjukin sesuatu yang, wow, cukup mengejutkan. Lihat kan? Faktor kebiasaan kita, kayak kelamaan liatin layar dan jarang main di luar rumah, ternyata risikonya hampir sama gedenya loh sama faktor keturunan dalam memicu mata minus. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ini adalah temuan penelitian yang kuat. Intinya, setiap nambah 1 jam di depan layar setiap hari, itu secara signifikan ningkatin resiko seorang anak kena miopia, sebuah pengingat yang penting banget di zaman serba digital ini. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya banyak banget yang bisa kita lakuin, mulai dari pencegahan yang gampang banget sampai ke bantuan medis. Yuk kita siapkan toolkit kita buat penglihatan yang lebih baik. Lihat angka ini. 2. Cuma angka 2. Tapi angka ini bisa jadi senjata paling ampuh buat anak-anak kita melawan miopia. Apa itu? Minimal 2 jam. Ya, minimal 2 jam bermain di luar ruangan setiap hari. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Nah, buat kita-kita nih para pejuang layar, ada mantra yang wajib dihafal. Aturan 20-20-20. Gampang banget, setiap 20 menit kerja di depan laptop atau main HP, coba deh istirahat sebentar. Lihat ke objek yang jauh kira-kira 6 meteran selama 20 detik. Ini gunanya buat ngasih istirahat ke otot mata kita biar nggak tegang.
Selain itu, ada juga kebiasaan-kebiasaan simple tapi efeknya gede banget. Jaga jarak baca yang pas, pastiin ruangan cukup terang, dan yang paling penting, rutin periksa mata. Oh, dan satu lagi, jangan suka baca sambil tiduran ya. Hal-hal kecil ini kalau digabung, bisa jadi benteng pertahanan yang kuat buat mata kita. Tapi gimana kalau kebiasaan baik aja ternyata nggak cukup? Kalau penglihatan udah terlanjur buram, tenang, dunia medis modern punya beberapa solusi jitu yang sudah terbukti. Mari kita lihat apa saja opsinya. Oke, ada 4 pilihan utama. Pertama, kacamata. Ini yang paling umum dan paling aman, apalagi buat anak-anak. Kedua, lensa kontak. Ini cocok buat remaja atau orang dewasa yang pengen lebih bebas bergerak. Ketiga, ada tetes atropin dosis rendah. Ini terobosan keren buat ngerem laju minus pada anak. Dan terakhir, ada bedah refraktif kayak LASIK. Pilihan permanen buat orang dewasa yang ukuran minusnya udah stabil. Tapi ada satu hal super penting yang harus kita semua ingat. Mau itu kacamata, soft lens, atau obat tetes, fungsi mereka itu untuk mengoreksi penglihatan biar jadi jelas atau memperlambat minusnya nambah. Mereka tidak menyembuhkan dalam arti mengubah pola mata kita balik ke bentuk semula. Nah, di internet kan banyak banget tuh info yang simpang siur soal kesehatan mata. Di bagian terakhir ini, yuk kita luruskan. Kita pisahin mana yang mitos dan mana yang fakta, biar kita nggak salah langkah. Ini nih, pertanyaan sejuta umat. Banyak banget yang nawarin metode senam mata dengan janji bisa lepas kacamata. Pertanyaannya bener nggak sih itu? Jawabannya, jelas. Senam mata itu memang ada gunanya. Bisa bikin mata releks dan gak tegang. Mirip kayak kita stretching kalau badan pegal. Tapi, senam ini nggak bisa mengubah bentuk fisik bola mata kita. Jadi, ya minusnya nggak akan hilang. Oke, mitos berikutnya yang lebih bahaya. Gimana dengan tetes herbal atau suplemen ajaib yang banyak dijual online dan katanya bisa nyembuhin mata minus? Kita cek faktanya. Gini, makan makanan sehat kayak sayur dan buah itu jelas bagus buat kesehatan mata secara umum, itu fakta. Tapi kalau netesin ramuan yang nggak jelas dan nggak steril ke mata itu bahaya banget. Bukannya sembuh, yang ada malah bisa kena infeksi serius. Jadi pesan utamanya jelas banget. Kalau urusan mata jangan coba-coba. Selalu percaya sama saran medis yang terbukti dan tanya langsung ke ahlinya ya.